Ya, kalau saya melihatnya misalnya karena di Makassar ini kondisinya kan juga masih belum tentu kapan kapan normalnya. Nah ini kalau misalnya itu memang betul-betul terrealisasi, kita lihat sikon lah. Kalau misalnya sikonnya masih tetap seperti ini, ya sebaiknya dilanjutkan. Halo netizen, terima kasih tetap setia menonton YouTube channel Tagar TV. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Idris, orang tua murid yang anaknya duduk di bangku SD dan SMA di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, hari ini kita mau bahas tentang program subsidi kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan total anggaran 9 triliun rupiah. Program subsidi ini berlangsung selama 4 bulan, mulai dari September sampai Desember 2020. Nah, langsung saja saya sapa Bapak Muhammad Idris. Halo Pak Idris, apa kabar? Ya, halo, kabar baik. Kabar sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Pak Idris, sebagai orang tua murid, apakah Bapak sudah mendengar tentang program subsidi kuota dari Kemendikbud untuk mendukung PJJ ini, Pak? Iya, saya sudah pernah membaca beritanya dan sudah mengetahui informasi itu. Gimana perasaannya, Pak? Ya, kalau saya sih selaku orang tua, kalau misalnya itu memang benar-benar ada dan betul-betul terrealisasi, ya tentunya sebagai orang tua pasti kami senang. Belum ada pengumuman ya Pak dari sekolah anak-anak Bapak mengenai program ini, Pak? Sejauh ini belum ada. Oke. Tapi boleh diceritain dulu nggak Pak, tentang anak-anak Bapak kelas berapa, sekolahnya di mana? Ya, kalau yang anak kedua itu sekarang sudah kelas 3 SMA Negeri di Makassar. Kemudian yang ketiga itu anak bungsu itu naik kelas 5 SD Negeri juga di Makassar. Wah, kelas 3 SMA bentar lagi kuliah ya Pak ya? Iya, betul sekali. Iya, memang kan sampai saat ini belum dapat informasi dari pihak sekolah ya Pak ya? Apakah Iya, anak-anak Bapak betul. akan mendapat kuota ini atau tidak ya? Tapi Iya. berdasarkan informasi yang Bapak dapatkan, apakah semua siswa akan dapat program ini atau siswa-siswa tertentu saja, Pak? Kalau yang saya dengar informasinya sih tidak semua. Ada beberapa sih siswa-siswa tertentu saja yang dapat. Oh, oke. Semoga anak-anak Bapak dapat semua ya, Pak ya? Amin. Oke. Ya. Saya sih harapnya begitu. Ya, sebelum ada program subsidi kuota ini, Pak, anak-anak Bapak pakai kartu apa ponselnya, Pak? Kalau anak-anak pakainya, kalau saya kan yang SD itu dia pakai HP saya dan itu pakai Mm-mm. kartu Telkomsel. Kalau yang SMA itu pakai kartu lain. Oh, oke. Tapi kalau di daerah Bapak sendiri, yang paling bagus, yang paling kuat jaringannya apa nih, Pak? Ya pastinya Telkomsel. Telkomsel emang juara ya. Iya, iya. Jaringannya kuat. Nah, dalam sebulan habis berapa nih, Pak, untuk PJJ anak-anak, Pak? Kalau saya kan menggunakan yang unlimited itu yang 75.000 per bulan itu dapatnya 15 giga. Nah, ini gimana nih, Bapak mengendalikan penggunaan kuota sama anak-anak? Ini kan biasanya anak-anak pakai handphone untuk main game ya. Iya betul. Iya kadang-kadang begitu. Jadi kalau misalnya lagi bete menyelesaikan tugas, ya diselingi dengan main game. Kemakan juga dong kuotanya ya. Iya, iya sudah pasti. Iya, iya. Pak, boleh cerita nggak Pak, sejak pandemi berlangsung dari bulan Maret sampai sekarang, gimana sih suasana rumah selama PJJ Pak? Stres nggak sih Pak? Iya, boleh dikata iya sih stresnya sudah pasti, tapi kadang-kadang saya imbangi dengan misalnya membuat kesibukan yang supaya tidak terlalu terpikirkan. Jadi misalnya setiap pagi bangun tidur itu setiap pagi pasti bersihkan taman, kemudian menyiram bunga-bunga yang ada di pekarangan kayak gitu-gitu. Oh, hobinya tanaman juga ya Pak ya?
Iya betul. Oke, Pak Idris, ini kan memang paket program subsidi kuota ini baru akan ya, belum terasa gitu ya. Oh, Apakah iya. Bapak akan berinisiatif menghubungi wali kelas anak-anak Bapak menanyakan soal program ini, Pak? Ya kalau memang sekiranya ada, ya kenapa tidak, pastilah. Kan namanya juga kami juga pasti butuh. Iya. Nah, ini apa yang Bapak harapkan dengan bantuan kuota internet dari pemerintah ini, Pak? Kan dari September sampai Desember selama 4 bulan, apakah ini sudah cukup atau sebaiknya diperpanjang, Pak? Ya, kalau saya melihatnya misalnya, karena di Makassar ini kondisinya kan juga masih belum tentu kapan kapan normalnya. Nah ini kalau misalnya itu memang betul-betul terrealisasi, kita lihat sikon lah. Kalau misalnya sikonnya masih tetap seperti ini, ya sebaiknya dilanjutkan. Ya, karena masih belum tentu juga ya, Desember sudah selesai ya. Iya betul. Oke, baik Pak Idris, terima kasih sudah mau sharing sama Tagar TV. Sukses dan sehat Baik, terima selalu Pak kasih. Idris. Iya, terima kasih. Baik netizen, itulah tadi perbincangan saya bersama Bapak Muhammad Idris, orang tua murid yang anaknya duduk di bangku SD dan SMA di Makassar, Sulawesi Selatan. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.